Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam, alhamdulillah, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Kapolres Semarang, Komisaris Besar Polisi Muhammad Syahrini SKMSI, beserta Pejabat Utama Polres Semarang, dan hadir di tengah-tengah kita Ibu Kasat Dinas Polres Semarang, AKBP Ana Maria Mewakili SKMH, dan juga Bapak Kasat Intalkan Polres Semarang, Fakih, kemudian Ketua Bankom Polres Semarang, Bapak Giri Budianto, beserta pengurus dan anggota sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam Mas Kota Semarang. Saya mengharapkan semoga kegiatan pada sore hari ini berjalan sesuai dengan harapan. Masuknya tahap pertama ini pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuknya tahap kedua yaitu doa demi lancarnya kegiatan sore hari ini. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya membacakan doa dan doa akan dipimpin oleh Pembina Bankom Polres Semarang kepada beliau Bapak Haji Keruni Nur. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini kita semua yang hadir diberikan nikmat oleh-Mu ya Allah, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang. Maka ya Allah, wa in ta'afu nikmatullah dan bersyukur. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah kami bisa bertemu dalam silaturahim Kapolres Semarang bersama kita Bankom dalam rangka menjaga kondisi kita Kamtibmas Kota Semarang. Semoga diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami kemampuan dalam rangka memberikan yang terbaik buat tahun ini ya Allah. Atas selanjutnya sambutan terlebih dahulu kami persilahkan kepada Ketua Bankom Polres Semarang, kepada beliau Bapak Giri Budianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk kita semua yang kami hormati Bapak Kapolres Semarang, Bapak Komisaris Muhammad Syahrini SKMSI, Ibu Kasat Dinas Polres Semarang, AKBP Ana Maria Mewakili SKMH, Bapak Kasat Intalkan Polres Semarang, Bapak AKBP Muhammad SPD, Bapak Fakih selaku pembina dari Bankom Polres Semarang, Pak Yosef, Pak Budi, dan juga rekan-rekan pengurus serta seluruh anggota Bankom Polres Semarang yang kami banggakan. Puji syukur kami aturkan yang kami sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini. Akhirnya kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran dari Polres Semarang. Kami juga sangat berterima kasih Pak pada Bapak dan juga jajaran yang sudah meluangkan waktu dengan kesibukan sehingga akhirnya bisa kita selenggarakan acara ini. Izinkan kami Pak dari Bankom Polres Semarang dalam kesempatan ini memperkenalkan diri dan kali ini kami sempat bersilaturahmi dengan Bapak, di mana Bankom Polres Semarang ini sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 2004. Pada saat itu Pak Rudi Haiti selaku Kapolres Semarang tanggal 9 Maret 2004 tepatnya meresmikan pendirian dari Bankom Polres, dulu bernama Bankom Polres Semarang, di mana areanya yaitu ekstensi dari Semarang jadi sampai ke Ungaran. Dimana sampai sekarang pun juga selain di Kota Semarang juga wilayah kami juga tersebar di Ungaran, di Kabupaten Semarang sampai ke Kabupaten Ambarawa, Ketinggian, dan juga hampir itu di sana. Saat ini anggota kami memang secara total keseluruhan ada sekitar 217 orang. Nah, hari ini hadir perwakilan dari kami. Nah, ini adalah, dan kami ada
pada saat tahun 2004 kami belum memiliki izin secara hukum sebagai ormas, sehingga saat itu Bapak Kapolres pada saat itu Pak Eko menyampaikan harus dibuat supaya lebih kuat lagi karena ada undang-undang ormas dan sebagainya. Maka kami membuat badan hukum di tahun 2014. Jadi sudah terdaftar di Kemenkumham. Ya. Selanjutnya kami tadi bisa sampaikan ada 5 korwil, Pak. Jadi di timur, selatan, utara, barat, yaitu mengikuti dulu polsek yang ada di Polres di Kota Semarang sendiri. Kemudian juga ada di Ungaran dan sekitarnya. Ini adalah logo Bankom yang didirikan oleh pendiri kami tahun 2004 yang lalu, di mana masing-masing logonya mempunyai arti ya, bahwa kecepatan informasi akurat dan tepat ini yang kita ingin sampaikan dan ingin kita wujudkan untuk membantu stakeholder di Kota Semarang dan sekitarnya, terutama saat itu adalah di Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Polresta Semarang dan sekitarnya, sehingga segala kebutuhan masyarakat maupun informasi dari masyarakat ke stakeholder maupun dari stakeholder kepada masyarakat kita bisa sampaikan. Nah, ini masing-masing. Nah, di dalam Bankom sendiri saat ini ada berbagai macam divisi, di mana ada divisi rescue, ini adalah untuk seperti SAR ya, kami juga mendapatkan pelatihan dari Basarnas, dari Basarda, dari BPP dan sebagainya. Ya, kemudian juga ada tim hukum juga dari kami. Kemudian kami juga dengan era informasi ini juga mempunyai website untuk informasi berita bankomsemarangnews.id. Jadi berita-berita baik dari Bankom sendiri maupun di luar, kita juga mempunyai website untuk berita. Yang di samping dengan teknisi, karena bekal kami adalah HT, jadi masih menggunakan frekuensi yang waktu itu juga Lantas Poltabes oleh Bapak Rinaldi sampai diberikan pada kita untuk dipergunakan, ya, sehingga informasi ini bisa didengarkan. Dan sekarang juga frekuensi kami di 172.825 VHF ini adalah frekuensi terbuka, mulai dari anggota kami dan juga relawan-relawan lainnya, kemudian juga dari rekan-rekan di kepolisian juga ada kami menerima informasi untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga terkait, ya, mulai dari Polsek, kepolisian, dan BPBD, Basarnas, PLN, ambulan dan lain sebagainya. Intinya kami punya jaringan-jaringan ini untuk membantu masyarakat. Ya, dari samping disampaikan ini call center 112 kami juga ada giliran Pak di sana. Dan call center pada saat pembentukan pun juga benchmarknya adalah ke Bankom, karena saat itu kami sudah dinilai bisa menerima laporan dari masyarakat dan menindaklanjutinya, sehingga call center pun juga bisa berkembang dan baik seperti sekarang, karena memang kita support ya, baik dari Bankom maupun juga organisasi relawan lainnya. Kami juga saya sampaikan ada Sertifikat Rescue yang ikut dengan bakti sosial juga kami. Jadi intinya kami di sini semua adalah relawan, dalam arti tidak digaji, semuanya rela berkorban, malah mereka sendiri mengeluarkan biayanya sendiri. Itu kami terus terang tidak ada dana khusus ya, baik dari instansi maupun apa, tidak, semuanya ini semata-mata pengabdian dari kami. Niat kami ingin membantu masyarakat Semarang dan sekitarnya agar bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah, kepolisian maupun juga semua stakeholder yang ada di Kota Semarang ini, untuk menciptakan Semarang yang aman, nyaman dan indah dan tidak tempati kesana. Ini positif untuk keamanan dan ketertiban Kota Semarang. Terima kasih. Bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres Salah kepada beliau Komisaris Besar Mahkamah Konstitusi BSK MSI kami dipersilakan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi sekalian yang saya hormati Bapak Giri Budianto SC, selaku Ketua Bankom Polresta Semarang, Pak Wakil Ketua Bankom Pak Budi, dan rekan sekalian anggota Bankom Polresta Semarang yang hadir pada kesempatan hari ini, Ibu Dimas, Pak Presiden, rekan sekalian dan undangan yang berbahagia, puji dan syukur biasa kita panjatkan dengan Dimas Polresta Semarang dengan mitra Dimas yang berupa Polresta Semarang dalam rangka menjalin
kontribusi, dedikasi, dan juga loyalitas yang telah diberikan dalam rangka mengelola event Kamtipmas bersama-sama dengan Polres Kota Semarang. Karena memang berulang kali saya mengatakan kepada anggota Polres Tabua termasuk juga kepada seluruh komponen masyarakat bahwa untuk menjaga orang Kota Semarang ini, Polres Kota Semarang perlu bermitra dengan seluruh elemen masyarakat apapun itu yang berorientasi pada bagaimana kita bisa saling memberikan informasi, memberikan kontribusi untuk bagaimana semuanya satu frekuensi untuk menjaga dan mengamankan Kota Semarang. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Giri tadi terkait dengan peran dan eksistensi dari Bantong Kota Semarang yang juga sudah sangat-sangat baik, dan memang faktanya Bantong Kota Semarang ini juga menjadi salah satu ormas yang sangat berkontribusi bersama-sama dengan Polres Kota Semarang untuk membantu Polres Kota Semarang dalam mengelola jaringan Kamtipmas. Organisasi yang awalnya berangkat dari komunitas hobi HT, kemudian berkembang menjadi suatu kelompok yang mungkin ingin berkontribusi atau berkiprah di dalam memberikan informasi-informasi Kamtipmas. Saya kira menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan juga membaca doa dan menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau dinas atau dinas ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Bantong itu merupakan implementasi daripada hal tersebut. Karena Pak Giri juga menyampaikan bahwa teman-teman ini bekerja secara ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana bisa secara cepat memberikan informasi-informasi terkait dengan Kamtipmas atau terkait dengan lalu lintas, bencana alam, termasuk juga mungkin kriminalitas. Nah, ini memang sangat berat dan tugas pokok kami selaku anggota Polri, karena memang sekali lagi cakupan kerja wilayah Polres Kota Semarang dengan 17 polsek dan pos wilayah yang ada saat ini memang saya kira bahwa hanya yang kondusif tentunya menjadi harapan kita semua dan menjadi hal yang bisa kita percaya dan bisa kita wujudkan kalau memang kita betul bisa bekerja sama dan kolaborasi untuk terus bermitra dan akan memberikan informasi-informasi terkait dengan situasi Kamtipmas. Pesan saya tetap terus berkontribusi untuk kebaikan Kota Semarang, tetap terus bermitra dan membantu kami di dalam melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan Kamtipmas. Karena sekali lagi kami mengakui tanpa adanya hubungan kerjasama dari mitra Kamtipmas yang lain, maka tentunya Polres Semarang juga akan sulit untuk memberikan kondisivitas Kamtipmas yang di wilayah Polres Semarang. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi, dedikasi, dan juga kerjasama yang telah terjadi saat ini. Kami pun tetap berharap kiranya dengan koordinasi kerjasama yang sudah terjadi dengan baik ini tetap bisa terjalin sampai ke depannya, dan bersama-sama kita wujudkan Kota Semarang yang aman, damai, dan kondusif. Mungkin ini beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas terselenggaranya pertemuan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa berkati dan melindungi pertemuan pada hari ini dalam rangka menunjukkan tugas dan pengabdian kita pada bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dari pengurus maupun anggota Bantong yang ingin sharing terkait Kamtipmas, monggo kami persilakan 3 penanya terlebih dahulu, sebutkan nama dan juga alamat. Nama saya Ibu, alamat saya di Sari dan Ijen. Yang saya tanyakan terkait dengan terjadinya aksi kemarin di Berbulan. Ini sudah ada korelasi dengan teman-teman Bantong. Teman-teman Bantong ini lapangannya luar biasa. Hampir 24 jam grup WA, HT tidak pernah berhenti untuk berjalan. Kemudian nanti di sini dan Bantong semuanya menjadi ahli surga semuanya.
luar biasa membantu Indonesia. Sudah terjadi perubahan kalau Bangkok sendiri adalah di lapangan kan orang melihat sebelah mata. Harapan kami teman-teman Bangkok senantiasa terlindungi ke teman-teman polisi yang ada di Kabupaten Semarang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salah satu isu pertama yang dari Kota Semarang terkait dengan peringatan PJ kemarin. Jadi sebenarnya PJ itu kan sebenarnya hari buruh internasional yang setiap tahun dirayakan atau dibantuan teman-teman serikat pekerja. Kemarin sudah ada beberapa elemen serikat pekerja yang sudah melapor ataupun memberitahukan kepada kami terkait dengan aksi yang mereka laksanakan. Saya Akmono dari Ijen. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari tim redaksi Ijen Rodan dari tim redaksi Bangkok Semarang. Kebetulan dari teman-teman kami adalah semua pekerja. Jadi kita ketika membuat berita, kita terkendala untuk datang ke sebuah lokasi atau sumber berita. Mohon izin, selama ini kita juga saling mencari bahan berita dari media, terutama dari Facebook. Kita juga mengambil, kemudian kita olah lagi menjadi berita-berita itu terutama yang berkaitan dengan di perkembangan Kapolres maupun di wilayah Kota Semarang. Kami juga sering mengambil informasi dari media dari Polri, Polres Semarang untuk kami olah kembali menjadi sebuah berita. Untuk selanjutnya, jika diperkenankan untuk dari Humas Polres Semarang untuk bisa bersama kita bisa menyampaikan sebuah informasi, kita mendapatkan berita dan kita olah kembali ke media Bangkok izin benar. Jika diperkenankan bisa memberikan informasi melalui atau tim redaksi kami supaya kami bisa menyampaikan berita-berita perkembangan kepada masyarakat melalui media Bangkok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk terkait dengan penanganan penyakit yang lainnya karena COVID. Nanti kita informasikan karena setiap sebelum itu pasti kita minta tolong kepada teman-teman media untuk di blow up atau diamplifikasi. Mungkin teman-teman dari Bangkok News Semarang informasi nanti di komunikasi dengan teman-teman informasi. Prinsip kita terbuka terus selalu update informasi. Bahkan kalau sampai enggak dapat informasi pasti ada miskomunikasi. Jadi silakan komunikasikan. Tidak ada masalah itu nanti Pak Sentral ya kalau sampai mereka Humas nanti komunikasi dengan nasional dan Bangkok News. Ya itu yang dimaksud. Yang lain satu lagi sekarang. Jadi yang saya rasakan waktu dulu saya masih aktif di saya baru mengipas luar ujian masih semua minggu. Maka benar sekali apa yang dikatakan Pak Kapolres Agus. Kapolres Semarang ini kalau ditangani polisi saja tidak terlalu. Maka dari itu dari dulu sampai sekarang kalau sudah mencapai sampai sekarang pun saya merasa bahwa pertambahan dari rekan-rekan Bangkok ini untuk kami sangat bermanfaat sekali. Jadi yang saya rasakan bahwa polisi jaga di polsek mesti ada planning. Dan planning itu harus sesuai. Kecuali ada informasi dari rekan-rekan. Contohnya saya kekuatan kekurang mencari kok Pak Budi itu atau Bojong Posko ini maka telinga kita ada kecelakaan di Polsek Semarang Timur di Pengapor atau di Jalan Mataram baru kita bisa geser Pak. Tapi kalau ada satu kasus itu A1 kedua enak sekali kalau kita bersama dengan Bangkok ini yang jauh pengetahuan mengenai penanganan TPTKP sudah oke.
Kedua, kita sudah bicara sama dengan ambulan hebat. Yang saya rasakan ada ruang sematuk. Saya sebagai polisi tidak tahu itu sakitnya apa. Tapi begitu ada ambulan hebat, ternyata ada juga luka. Pak, ini sini ini Pak, jangan kamu dulu Pak. Kita tidak tahu, apalagi yang jatuh itu ending. Polisi tidak boleh menyatakan polisi ending, tidak boleh. Itulah makanya dari penebalan dari rekan-rekan ini seharusnya kita manfaatkan dari rekan-rekan banyak sekali keringanan-keringanan yang ibaratnya saya sendiri sebagai dulu waktu saya sendiri kerja dengan bank selesai minimal pada tahap awal. Nah nanti begitu hukumnya mereka dari patroli datang itu adalah untuk penyelesaian dalam bidang hukumnya. Tapi untuk korban seperti apa, mungkin sepeda motor masuk ke kali, Anda mungkin bisa pakai dinas masuk ke kali. Nah, rekan-rekan ini telah ada sekarang yang hebat sekali. Untuk itu mohon paling tidak satu proses ada beberapa yang masuk sehingga kita ada media akun yaitu begitu proses A ada kasus proses itu bisa meneruskan. Jangan sampai kita menangani kecelakaan sampai dia selesai proses tidak tahu. Kita menangani penanganan bencana alam, mungkin ada pohon tumbang, ada jangan sampai kita menangani sampai selesai kerjasama dengan BPBD, kerjasama dengan ini itu prosesnya tidak tahu. Dan selama ini saya yang saya tahu di Polisi Semarang sudah tahu masing-masing kanit sudah masuk ke grup kita atau seluruh. Saya kira mungkin ke depan Pak Kapolres Tabes lebih bisa menekankan bahwa tiap-tiap minimal 2 kanit itu masuk ke jalan kita supaya itu tadi apa yang kita ketahui proses harus sama, sehingga jangan sampai kita ketahui, kita tangani selesai dan saya tidak tahu karena kita ini jumlahnya 217 plus sering dari kebakaran masuk, dari rekan ojol masuk, dari rekan mana lagi banyak sekali relawan yang punya hati kalau masuk juga banyak, kita punya kaki tangan juga banyak yang masuk. Jadi teman saya informasi saya, Pak Ibu di sini ada kecelakaan, Ibu itu masuk kita. Lain lah bahwa kita ini mata telinga polisi, tapi jangan sampai keberadaan kita justru pergi di tengah jalan. Jadi saya kira itu saja. Mohon untuk ke depan Pak Kapolres bisa menekankan ke bawah bahwa masing-masing proses bisa kerjasama atau memanfaatkan dari informasi yang disampaikan oleh Pak Kapolres Tabes. Saya kira ada dua saja, matur suwun. Kapolsek lebih motivasi bisa saling langsung bergerak komunikasi dengan teman-teman kantor dari kawasan masing-masing, saling bersinergi dalam mengelola informasi terkait dengan situasi kampus. Sekali lagi menjadi hal yang sangat penting kita yang mungkin memiliki keterbatasan dan mendapatkan informasi seputar kantor fakultas yang di wilayah masing-masing, tapi mengembangkan komunikasi HT yang untuk jaringan-jaringan sebagai pelosok-pelosok wilayah itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi aktual terkait dengan fakultas apapun, terkait dengan informasi lalu lintas, bencana alam, dan juga informasi kriminalitas, sehingga kita semua saling backup, saling baru saling berinformasi supaya Semarang aman dan kondusif dan tidak diserang dari golongan hal masalah informasi sekitar situasi kampus. Karena memang kalau sampai golongan itu punya penanganannya akan lebih berat dan lebih panjang lagi. Dari awal
komunikasi, kita lakukan kegiatan-kegiatan mediasi dari berbagai pihak, maka tentunya kita bisa mencegah potensi gangguan kamtipmas yang ada untuk tidak menjadi gangguan kamtipmas yang lebih besar. Terima kasih Pak Evi atas masukannya. Lagi saya terima kasih kepada rekan Patwal yang sudah hadir, Polrestabes Semarang, tentunya dengan kehadiran Bapak sekalian ke tempat kami membuktikan bahwa kita semua berada di ruangan ini memiliki niat dan tekad yang sama untuk bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi, bermitra, menjaga dan mengamankan Kota Semarang agar senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Berkicau indah saat sore hari. Salam hangat untuk Bangkok yang ada di hati. Terima kasih sudah bersinergi untuk terus mengabdi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kalian sebagai ibu acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, dan akhirnya pada Bapak semuanya berkenan untuk berfoto bersama di depan. Terima kasih. 3